Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia LPP-TVRI membantah melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK terhadap karyawan. Hal ini disampaikan Direktur Utama LPP-TVRI Iman Brotoseno saat mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi 7 DPR RI. Iman menyebut pemutusan hubungan kerja hanya terjadi di lembaga penyiaran daerah, sementara di pusat tidak ada. Lebih jauh, Iman menyebutkan TVRI patuh terhadap kebijakan efisiensi dari pemerintah dan akan menerapkannya. Meski begitu, TVRI akan tetap berusaha agar fungsi pelayanan publik tetap terjaga dengan menjaga ketersediaan tayangan. Perlu kami sampaikan juga bahwa memang ini hanya terjadi di TVRI penyiaran daerah. Ya, kalau di pusat relatif tidak ada. Kami tidak melakukan apapun terkait dengan outsourcing. Driver, satpam, security dan sebagainya tidak ada. Jadi memang hanya ada di TVRI penyiaran daerah dan itu berbeda-beda pimpinan. Jadi ada juga kepala stasiun yang tidak merumahkan sama sekali juga, ada juga gitu. Bahkan mereka contoh misalnya di Jambi itu kontributornya malah dialihkan pembiayaannya oleh Pemprov yang bayar Pemprov gitu. Jadi ada inovasi-inovasi dari setiap kepala stasiun. Tapi ada juga yang merumahkan, ada juga yang cuma 4 orang, ada juga yang 1 orang. Jadi macam-macam, relatif macam-macam. Tapi intinya kami akan sampaikan bahwa kita akan berkomitmen untuk tidak melakukan hal itu. Jadi segalapun efisiensi itu tidak akan menyasar kepada penghasilan mereka. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan jurnalis Kompas TV Niputu Trisnanda dan juga juru kamera Bondan Wicaksono di gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Selamat sore Putu. Ini jadi menarik ya, rapat antara TVRI dan juga DPR ini digelar atau dilakukan setelah viral. Kemudian ada sejumlah video yang beredar honorer TVRI ini diberhentikan. Apa saja sebenarnya yang dibahas dalam rapat antara DPR Komisi 7 tepatnya dengan Direktur Utama LPP TVRI, Putu? Ya, selamat sore atau selamat petang, Medan dan juga saudara. Memang pembahasannya fokusnya tentu saja ya tidak jauh dari seperti biasa aja ya, begitu viral akhirnya kemudian dibahas. Tapi memang hari ini DPR sendiri ini mengundang baik itu dari Komisi 1 sampai dengan Komisi 13 ini sudah mulai kembali mengundang mitra-mitranya untuk membahas terkait dengan efisiensi anggaran atau rekonstruksi anggaran. Karena kalau kita lihat sampai dengan sore hari ini semua komisi ini juga sudah mengatur jadwal untuk memanggil mitra-mitranya. Khusus untuk Komisi 7, nanti sore ini juga ada pembahasan dengan Kementerian Pariwisata. Tapi tadi pada pagi hari ini memang fokusnya untuk TVRI dan juga RRI ini membahas soal anggaran apa saja sih, mempertanyakan yang kemudian dipangkas begitu, yang diefisiensi ini apa. Karena kalau mengutip bagaimana pernyataan dari Istana, baik itu Presiden melalui PCO, memang yang dipangkas ini antara perjalanan dinas atau pembelian ATK, pokoknya hal-hal yang tidak substantif karena ini akan berdampak pada pelayanan untuk masyarakat. Nah, khusus untuk TVRI dan RRI, kemarin kita tahu ada beberapa video yang viral mengaku bahwa ada PHK, baik itu untuk ASN, pegawai ASN ataupun juga non-ASN. Di RRI sendiri juga ada yang kemudian viral, sudah bekerja selama 11 tahun, tapi kemudian harus tidak bersiaran lagi, tidak bersiaran radio karena diberhentikan dari kantornya di daerah. Nah, ini yang kemudian dipertanyakan DPR dari Komisi 7 kepada Direktur Utama baik itu dari TVRI maupun juga RRI. Yang dihasilkan dari rapat dengar yang tadi dilakukan, memang yang pertama ini dipastikan bahwa TVRI dan juga RRI ini mengakui memang ada pengurangan yang terjadi. Tapi pengurangan ini sifatnya bukan perintah resmi dari pusat karena hanya terjadi di beberapa daerah saja dan itu juga beragam bentuknya. Ada yang kemudian mem-PHK pihak outsourcing seperti satpam misalnya, kemudian ada juga pengurangan pegawai tapi jumlahnya berbeda-beda, ada yang 3 orang, 4 orang, ada yang hanya 1 orang dan itu berlaku di daerah bukan dari pusat. Meski demikian hasil dari rapat tadi dan juga dorongan dari Komisi 7 adalah memastikan seperti yang disampaikan oleh Ketua dari Komisi 7, disampaikan bahwa yang harus dipangkas itu adalah berhubungan dengan hal-hal seperti perjalanan dinas, kemudian program-program ini boleh dipangkas, tapi bukan karyawan ya yang tadinya misalnya 1.000 karyawan menjadi 500 karyawan. Dan ini juga mengacu pada kebijakan atau pernyataan secara resmi dari Kementerian Keuangan, tidak ada poin dalam efisiensi atau
restrukturasi maksud kami anggaran dari Kementerian Keuangan bahwa yang dipangkas ini karyawannya begitu. Tapi kalau programnya ini kemudian bisa dilakukan. Sehingga tadi satu keputusan yang dipegang oleh Komisi 7 adalah Direktur Utama TVRI dan juga RRI ini berpatokan bahwa memang tidak ada kebijakan resmi dan tidak akan pernah ada kebijakan resmi dari pusat untuk mengurangi karyawan baik itu pegawai ASN, non ASN ataupun juga pihak outsourcing. Tapi nanti akan ada efisiensi anggaran ini di sektor-sektor seperti misalnya perjalanan dinas, kemudian alat tulis kantor. Karena tadi juga disampaikan oleh Komisi 7 begitu bahwa memang untuk pembelian ATK ini seringkali jumlahnya besar dan ini yang kemudian akan dicoba untuk diubah bagaimana anggarannya, tapi karyawan ini tidak tersentuh. Ini juga sesuai dengan pernyataan dari PCO, bagaimana kemudian dalam 1 tahun jumlah perjalanan dinas ini bisa mencapai 44 triliun. Nah, ini dipangkas menjadi hanya 20 triliun rupiah saja. Ini yang harus menjadi fokus baik itu bagi kementerian, kemudian juga lembaga, bahwa dengan adanya efisiensi anggaran ini bukan menyasar pada karyawan ataupun juga pelayanan, tapi pada program, kemudian hal-hal yang sifatnya ini tidak substantif. Itu satu poin. Dan nanti 2 pekan setelah rapat hari ini, Komisi 7 ini akan datang ke daerah-daerah melakukan sidak begitu ya, untuk memastikan bahwa tidak ada karyawan baik itu dari TVRI ataupun dari RRI yang di PHK karena perkara efisiensi anggaran, bukan karena kinerja. Jadi selama kinerjanya baik, tidak boleh ada PHK karyawan. Medok. Jurnalis Kompas TV Niputu Trisnanda dan juga juru kamera Bondan Wicaksono melaporkan langsung dari gedung DPR Senayan, Jakarta.